Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas materi mata kuliah matematika dasar, atau ini nama mata kuliahnya ada dua ya, tergantung prodinya. Jadi matematika dasar untuk prodi biologi non kependidikan, dan matematika untuk biologi itu pada prodi pendidikan. Nah, topik pertama itu adalah sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Oke, ini slide-nya dibuat oleh dua orang ya, saya dan Ibu Ayuni. Baik, kita pertama di sini tujuan perkuliahannya itu adalah untuk mengetahui apa itu sistem bilangan real gitu ya. Kemudian apa saja jenis-jenis bilangan. Oke. Tentu saja ya kita akan belajar nanti apa saja jenis-jenis bilangan, dan dalam hal ini khususnya nanti kita akan belajar menentukan bilangan, menentukan suatu bilangan rasional gitu ya, ataupun irasional kalau diberikan bentuk desimal. Jadi kita akan menentukan jenis bilangannya gitu. Nah, kemudian mahasiswa diharapkan mampu menentukan himpunan penyelesaian apabila diberikan pertidaksamaan. Oke, langsung saja. Nah, bilangan real itu sendiri adalah suatu himpunan bilangan di mana bilangan tersebut terdiri dari ya. Jadi kalau kita buatkan yang paling luar ini adalah semesta untuk bilangan real gitu kan, yang ini. Nah, jadi si bilangan real itu sebenarnya terdiri dari dua himpunan besar. Pertama ya, jadi bilangan real itu terdiri dari dua himpunan bilangan besar. Pertama itu adalah rasional, dan yang kedua itu adalah irasional. Nah, nanti yang si rasional itu akan memiliki himpunan bagian lainnya. Nah, seperti yang terlihat pada diagram ini ya. Jadi di dalam bilangan rasional, himpunan bilangan rasional itu nanti ada bilangan bulat. Di dalam himpunan bilangan bulat nanti akan ada himpunan bilangan asli. Nah, begitu demikian nanti akan lebih lanjutnya nanti kalau kita ada jenis-jenis bilangan lainnya seperti bilangan genap, bilangan prima, ganjil dan sebagainya gitu. Jadi semuanya itu ada di dalam himpunan bilangan rasional. Nah, sedangkan himpunan bilangan irasional, nah itu yang mana? Nah, kalau ada yang bertanya yang mana ya, berarti yang inilah semuanya yang di luar bilangan rasional gitu. Ya. Oke. Nah, di sini apa itu bilangan asli ya, sebagaimana yang kalian ketahui ya, bilangan asli itu adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Berarti bilangan asli itu udah pasti bulat dan dia dimulai dari 1. Berarti dia itu adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1 atau bilangan 1. Nah, kalau himpunan bilangan Z itu adalah semua bilangan bulat, baik itu bilangan yang positif ataupun yang negatif, termasuk di dalamnya adalah 0. Nah, untuk bilangan rasional itu simbolnya adalah Ki ya, Ki yang bold. Nah, dia dikatakan adalah bilangan rasional apabila bisa kita buat ke dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan bulat. Jadi boleh A-nya nanti negatif, B-nya nanti positif, atau sebaliknya it's okay. Tapi dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, sebagaimana bentuk pecahan itu tidak boleh berpenyebut 0. Kalau misalnya dia 0, maka bentuk pecahan itu atau bilangan yang diperoleh nanti tidak akan terdefinisi. Artinya dia tidak termasuk ke dalam bilangan real. Seperti itu ya. Nah, lalu apa itu bilangan irasional? Nah, bilangan irasional bisa kita tuliskan sebagai bilangan real yang dikurangi dengan bilangan rasional. Nah, makanya saya tulis di sini bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan rasional dengan bilangan irasional. Nah,
Atau dengan kata lain, bilangan irasional itu adalah bilangan real yang tidak rasional. Jadi atau bisa juga kita sebut dia tidak bisa dibentuk ke dalam bentuk A per B. Nah, boleh juga. Contohnya apa saja? Ya, bisa itu akar 2, bisa itu akar 3, bisa V, bisa E. Nah, ini kan masih belum kelihatan ya. Jadi apa sih sebenarnya? Gimana kita bisa menentukan si A itu bilangan rasional, si B itu bilangan irasional? Gimana caranya? Nah, sekarang untuk tugas ya, silakan dibuatkan lebih detail lagi untuk jenis-jenis bilangan real ya. Tambahkan misalnya ada itu bilangan genap, prima, ganjil dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk dulu ke bilangan desimal, ke bentuk desimal supaya kita bisa nanti tujuannya bisa menentukan suatu bilangan itu irasional atau rasional apabila diberikan bentuk desimalnya. Nah, bentuk desimal itu terbagi dua ya. Jadi bentuk desimal terbagi dua. Pertama itu ada desimal berulang. Kedua ada desimal tidak berulang. Tapi dalam hal ini dia desimal tidak berulang itu bukan berarti dia berhenti ya, tapi dia itu selalu sampai tak hingga gitu. Nah, mungkin dengan contoh kita bisa lihat di sini. Pertama, desimal berulang. Apa itu desimal berulang? Nah, setiap bilangan rasional ya. Jadi di sini kita langsung aja hubungkan dengan bilangan rasional dan irasional ya. Jadi kalau kamu punya bilangan rasional, nah setiap bilangan rasional itu dapat ditulis sebagai desimal berulang. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau kamu punya desimal berulang, maka kamu bisa buatkan si desimal berulang itu sebagai bilangan rasional. Contoh di sini setengah. Nah, ini kan bilangan rasional ya, karena berbentuk pecahan ya, A per B. Nah, apabila kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka dia adalah 0,5. Nah, di sini kenapa 0,5 termasuk berulang? Nah, sekarang coba ya saya jelaskan dulu. Nah, yang berulang di sini itu terbagi dua ya. Berulang yang berhenti, ada berulang yang tidak berhenti. Nah, gitu ya. Oke. Nah, yang berhenti itu contohnya yaitu contohnya 0,5 tadi. Nah, dia berhenti. Kenapa dia disebut berulang? Karena kita bisa tuliskan yang berulang itu adalah angka 0 ya. Atau kita bisa sebut dia sebagai berhenti ya, 0 itu bisa kita abaikan yang di belakangnya ya. Nah, makanya 0,5 itu adalah desimal berulang. Nah, sebaliknya kalau kita punya di sini 0,125, nah ini kan desimal berulang ya. Walaupun dalam hal ini yang berulang itu adalah angka 0 ya, it's okay. Nah, maka kalau kita ubah dia ke dalam bentuk rasional, ternyata dia adalah 1/8. Nah, dengan demikian kita sudah dapat ya dua contoh dari rasional ke desimal atau dari desimal ke rasional ya. Nah, adapun yang tidak berhenti di sini itu adalah suatu bentuk desimal yang selalu berulang tetapi dengan siklus tertentu ya. Dengan siklus teratur. Nah, ya. Jadi dengan siklus teratur atau tanpa siklus. Jadi yang tanpa siklus itu yang tadi itu yang berhenti tadi itu ya. Jadi ini bisa kita tulis sebagai siklusnya teratur. Yang ini siklus tidak teratur. Oke, contoh di sini.
Nah, ini 1/8 tadi. Nah, ini kan nolnya nih yang kita tambahkan. Nah, itu sering disebut desimal berakhir atau berhenti ya. Terus kalau 13/11. Nah, ini kalian bisa lihat ya, 18-nya berulang terus. Nah, maka ini bisa kita sebut sebagai desimal berulang dengan siklus yang teratur seperti itu ya. Oke. Baik, sekarang kita coba lihat bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal berulang ke bilangan rasional. Nah, di sini saya punya contoh. Contoh pertama ini cukup trivial ya. Jadi saya punya di sini 3,137. Nah, kalau di sini desimalnya berhenti ya, atau punya akhir, bukan punya akhir, ya sama aja sebenarnya ya. Yang ini sebenarnya desimalnya berulang dengan siklus, tapi dia berhenti di sini ya. Jadi saya tidak bisa bilang yang, nah ini mungkin kita tidak bisa kelompokkan seperti ini ya, tidak berhenti dan berhenti saja yang kita kelompokkan ya. Di sini berhenti dia ini ceritanya nih, yang 18 ini. Yang tidak berhenti yang belum ada ya, contohnya ya 1,75 dan ini masih berlanjut. Nah, ini desimalnya tidak berhenti, ini namanya berulang tapi tidak berhenti. Nah, kalau contoh yang 2 ini, ini desimal berulang tapi berhenti ya. Oke, yang siklus gimana? Nah, ini siklus nih. Siklusnya dua bilangan, setiap 2 bilangan dia berulang gitu. Oke, nah jadi kalau misalnya kalian diberikan suatu bilangan atau bentuk desimal yang berhenti ya, misalnya di sini 3,137, maka hitung angka di belakang komanya itu kan ada 3 ya. Berarti kalian bisa tuliskan semua angka pada bentuk desimal ini itu kalian bagi dengan 1000 dalam hal ini. Kenapa? Karena di sini kita punya angka di belakang komanya adalah 3, makanya kita bagi 1000 supaya nanti kalau kita bagi 1000 ini kan nanti dapatnya sama lagi ya dengan bentuk yang di sebelah kirinya ini gitu ya. Nah, ini kan gampang ya. Di contoh lain misalnya saya punya 2,15 ya, berarti ini cukup ditulis aja 2,15/100 gitu. Nah, ini mungkin bukan bentuk yang sederhana, jadi tinggal disederhanakan aja ya, menyederhanakan pecahan. Oke, next kita cek yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 di sini kita punya desimalnya berulang tapi tidak berhenti guys ya. Jadi di sini kita punya ini. Nah, ini. Nah, lalu bagaimana cara membuatkannya ke dalam bentuk rasional? Nah, ini ingat ya, ini tuh bentuk rasional nih. Jadi pekerjaan kita sekarang mengubah bentuk desimal ke bilangan rasional. Nah, sekarang coba kita tuliskan dulu di sini ya. Kalian misalkan dulu nih, misal X itu adalah 0,136. Nah, sesuatu bilangan sesuatu bentuk desimal tadi. Nah, kemudian di sini bebas sebenarnya kalian mau ngambilnya itu mau mengedepankan berapa angka di depan koma, itu terserah ya. Jadi di sini saya kali 1000 supaya 3 angka di belakang koma ini maju ke depan. Jadi saya akan punya 136,136. Nah, lalu dengan manipulasi ini saya kurangkan. Nah, ini kebalik ya. Ya, is okay juga sih sebenarnya ya. Jadi supaya lebih cantik mungkin saya buatkan X-nya di bawah ya. Jadi ini bisa
digaris dulu, ini tidak berhubungan dia. Jadi 1000x itu ini. Nah, kita tulis lagi x-nya adalah 0,136 titik ya. Yang 136 ini nggak masalah ya kita tulis atau enggak. Yang dia kan ini ada 3 siklus Bu yang ada di belakang ya, it's okay juga karena kita udah mewakili perulangannya itu dengan tanda titik 3 ini ya. Nah, sekarang tinggal dikurangi ya, kurangkan 1000x dikurang x itu adalah 999x. Nah, sedangkan 136, ini dikurangi dengan 0, ini, maka yang tersisa apa? Hanya 136 saja karena yang di belakang komanya kan udah sama. Nah, jadi tersisa di sini x adalah 136 dibagi 999 ya. Nah, jadi yang awalnya tadi kita punya bilangan desimal berulang, ya kan? Ternyata desimal berulang ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan di mana dia adalah bilangan rasional gitu. Oke, kalau sebaliknya gimana? Nah, kan gitu pertanyaannya ya, gimana cara mengubah dari rasional ke desimal? Nah, ini caranya cukup gampang ya, karena kita tinggal bagi 136 itu dengan 999 dengan cara ke bawah ya. Nanti akan dapatlah bentuk desimalnya. Next, lalu apa bentuk desimal yang tidak berulang contohnya? Nah, contohnya itu seperti ini nih. Ini saya mungkin keliru ya, ini harusnya masih ada titik 3 di belakangnya karena ini menunjukkan angkanya itu masih berlanjut gitu. Atau ini nih, nah ini kan masih ada titik 3, ini menandakan masih ada banyak bilangan lagi ke belakangnya sebanyak tak hingga. Nah, dengan demikian ya, akar 2 atau 0,10 dan seterusnya ini disebut dengan kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal ya, si akar 2 ini dia disebut dengan desimal tidak berulang ya. Nah, kenapa tidak berulang? Karena nih walaupun di sini 10, habis itu 100, habis itu 1000, tapi dia berulang tapi tidak dengan siklus yang sama gitu ya. Ini siklusnya membesar ya. Awal 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, makanya kategori yang terus berulang terdapat angka di belakang komanya ini sebanyak tak hingga, namun dia tidak berulang, namun dia tidak memiliki siklus. Nah, itu disebut desimal tidak berulang, dan desimal tidak berulang itu adalah bilangan irasional. Oke. Nah, jadi kesimpulannya di sini kalau kalian diberikan 2 buah bentuk desimal ya, kita bisa menentukan apakah dia rasional atau irasional dengan melihat apakah dia desimal berulang dengan siklus atau tidak. Itu ya kesimpulannya. Nah, ini ada sekedar informasi bagaimana kita harus cerdas menggunakan kalkulator, karena biasanya kalkulator itu nanti akan memberikan kita jawaban gitu ya. Dan jawabannya itu seringkali dalam bentuk koma gitu kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita diberikan koma, lalu kita biasanya kan akan membulatkannya kan gitu ya. Nah, ketika kita membulatkannya itu sebenarnya nilainya sudah berubah. Nah, makanya apabila kita mengerjakan suatu kasus, kita harus lihat apakah kasus ini membutuhkan jawaban eksak atau jawaban aproksimasi ya. Nah, jadi kalau jawaban eksak itu kita dalam hal ini itu menyatakannya dalam bentuk yang tidak dalam bentuk aproksimasi. Contoh, kalau misalnya tadi ya, yang akar 2 tadi itu kan 1,4 berapa lagi tadi. Nah, yang inilah ya. Kalau misalnya jawaban eksak, kalian cukup tulis akar 2. Tapi kalau jawabannya aproksimasi, it's okay, kalian bisa tuliskan 1,414. Nah, gitu bisa dibulatkan gitu ya. Nah, makanya kenapa ini penting
Karena ketika kalian membulatkan, ini berarti nilai ini sudah kurang dari nilai akar 2 gitu. Nah, jadi ini perlu hati-hati apalagi kalau kita bekerja dalam case masalah teknik atau masalah kedokteran misalnya gitu ya. Nah, oke, nah ini yang saya sebut tadi. Kita tahu jenis jawaban yang efektif yang dibutuhkan dalam perhitungan selanjutnya. Ya, jadi dalam hal ini contohnya jawaban pertama itu akan digunakan lagi ke perhitungan selanjutnya. Misalnya perhitungan selanjutnya itu pakai kuadrat. Ya, nggak usah kalian jadikan dia ke dalam bentuk desimal karena akan mengkuadratkannya akan lebih susah. Cukup nanti jawabannya itu dalam bentuk rasional, misalnya pecahan ya. Misalnya 3/9 gitu. Nah, ini kan atau sepertiga kan. Nah, ini sepertiga kalau kalian kuadratkan ya 1/9. Tapi kalau sepertiga itu kalian jadikan 0,3333 dan seterusnya, lalu kalian kuadratkan, ini kan jadi sulit. Nah, makanya tahu jenis jawaban yang efektif yang akan kita gunakan pada perhitungan selanjutnya gitu. Ya. Next, pada soal aplikasi berikan jawaban eksak dan juga jawaban aproksimasi untuk memeriksa apakah jawaban tersebut masuk akal atau tidak. Jadi kadangkala jawaban di kalkulator itu ketika kita menginputkan angka-angka ke kalkulator seringkali mungkin kita kurang teliti. Jadi kita tetap harus lihat kembali gitu ya, masuk akal nggak jawaban yang kita peroleh tersebut. Oke, next garis bilangan. Nah, jadi si bilangan real yang sangat banyak tadi itu bisa kita tempatkan di sebuah tempat yang disebut sebagai garis bilangan ya. Nah, di mana posisi setiap bilangan itu unik ya. Jadi dia tidak akan menempati posisi bilangan yang lainnya dan dia itu sifatnya terurut. Kalau misalnya kamu tempatkan 0 di posisi sini, tidak mungkin -1 itu berada di sebelah kanannya 0, itu mustahil. Ya. Pasti -1 itu berada di sebelah kirinya 0. Ya, karena bilangan real itu sifatnya terurut. Oke. Nah, dalam hal ini di sepanjang garis bilangan ini terdapat bilangan. Makanya garis bilangan ini itu kita bisa buatkan ke dalam bentuk garis karena di sepanjang garis ini itu ada bilangan. Kita bisa cari atau temukan bilangan real bilangan rasional di antara dua bilangan irasional atau sebaliknya. Next, di sini kita bahas mengenai interval bilangan. Apa itu interval bilangan ya atau selang bilangan? Nah, interval atau selang itu adalah himpunan bagian dari garis bilangan ya. Tadi garis bilangan kan sepanjang mata memandang ini ya. Nah, kalau interval berarti nanti kalian memotong-motong dari si garis bilangan ini. Misalnya dari sini sampai sini aja. Nah, jadi himpunan bagian dari garis bilangan. Maka inilah interval. Jadi semua titik yang berada di sini itu adalah masuk ke dalam interval atau selang bilangan tersebut. Nah, terdapat beberapa cara menyatakan himpunan bagian bilangan real. Pertama ada notasi himpunan karena dia memang himpunan, kemudian ada notasi interval, lalu ada garis bilangan. Nah, sekarang contoh kita punya A itu adalah himpunan bilangan real yang lebih dari -1 dan kurang atau sama dengan si 3. Nah, ini kan kita menyatakannya dengan kata-kata ya. Nah, sekarang kalau dalam himpunan, bentuk himpunan kita bisa tulis. Kita misalkan bilangan tersebut itu adalah X ya. Di mana si X itu lebih dari -1. Nah, ini dia, dan kurang atau sama dengan 3. Nah, ini ketinggalan ya. Dan X anggota bilangan real. Nah, lalu notasi interval gimana? Nah, interval itu disimbolkan dengan 2 kurung ya. Pertama itu kurung di bagian batas bawahnya dan kurung di bagian batas atasnya. Nah, ada 2 jenis kurung di sini. Kurung yang ini disebut dengan kurung buka.
Nah, ini mengartikan bahwa titik atau bilang apa itu mengindikasikan tidak termasuk bilangan di titik batasnya. Nah, lalu ada kurung tutup ya. Nah, kalau kurung tutup ya sebaliknya, termasuk titik batas interval. Nah, contoh di sini. Berarti kalau kamu punya kurung buka, nah berarti -1 itu tidak termasuk ke dalam himpunan. Ya, dan kamu punya himpunan kurung tutup di sini, berarti 3 itu masuk ke dalam himpunan. Nah, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk garis bilangan. Karena tadi 1 itu tidak masuk, maka kita simbolkan dia dengan bulat kosong. Dan si 3 itu masuk, berarti kita simbolkan dengan bulat penuh. Atau bisa juga dengan menggunakan kurung tadi ya. Di titik 1 kita buat kurung terbuka, dan di 3 kita buat kurung tutup. Gitu ya. Next, di sini ada pertidaksamaan. Ya mungkin ini materinya cukup padat. Enggak juga sih sebenarnya. Oke, untuk pertidaksamaan Oke, kita bahas sekilas aja ya. Jadi pertidaksamaan itu diwakilkan dengan bentuk umum seperti ini. Ada fungsi rasional di sini yang lebih kecil, atau bisa juga di sini lebih besar, itu bebas ya, mau pakai pertidaksamaan besar atau kecil, is okay. Bisa juga ya, jadi tanda pertidaksamaan itu ada 4 ya. Bisa besar, kecil, besar sama, kecil sama. Ya, ini. Jadi dan si fungsi-fungsi A, B, P, Q ini itu adalah polinom, di mana syaratnya di sini Bx dan Qx itu tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, biasanya pada bentuk pertidaksamaan yang berupa fungsi pertidaksamaan, maka bukan fungsi ya, bentuk pertidaksamaan itu kita diminta untuk challenge-nya itu adalah mencari himpunan solusi atau himpunan penyelesaian. Nah, biasanya himpunan penyelesaiannya ini tentu saja dalam bentuk bilangan real ya, apabila ya kita di sini bicaranya adalah fungsi real gitu ya, atau persamaan dan pertidaksamaan real. Nah, jadi misal nih gampangnya gini, X kurang 1 besar dari 3. Nah, apa saja nilai X sedemikian sehingga pertidaksamaan ini berlaku. Nah, itulah yang disebut dengan solusi. Berarti apa saja X sehingga pertidaksamaan benar atau berlaku. Nah, apa saja X ini bisa kita nyatakan ke dalam bentuk himpunan atau interval bilangan yang bisa dituliskan dalam 3 cara. Itu ya yang sudah kita bahas tadi. Lalu pertanyaan lanjutannya, bagaimana menentukannya? Bagaimana cara menentukan solusinya itu gitu. Nah, ini secara umum aja. Kalau kamu punya bentuknya seperti ini ya, jadi kamu harus menolkan ruas sebelah kanan. Kamu pindahkan ke sini sedemikian sehingga nanti akan terbentuk pertidaksamaan baru di mana sebelah kanannya itu adalah 0. Lalu masing-masing fungsi Rx dan Sx itu difaktorkan ya, sehingga nanti pada akhirnya kamu akan menemukan faktor yang paling sederhana, baik itu dalam bentuk linear atau kuadrat. Nah, kemudian masing-masing faktor kamu cari pembuat nolnya ya, khususnya untuk faktor linear ya. Nah, kemudian tempatkan pembuat nolnya itu pada garis bilangan. Nah, contoh ini nih, misalnya pembuat nolnya adalah -1, 1. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan tanda plus minus. Apa sih mas tanda plus minus itu? Artinya
di mana si pertidaksamaan ini nanti akan bernilai plus dan bernilai minus. Plus di sini itu artinya dia akan hasil dari pembagian fungsi ini itu lebih dari 0, dan kalau minus itu artinya kurang dari 0 ya. Nah, bagaimana caranya? Kita cukup ambil satu titik ya yang berada di selang bagian. Jadi maksudnya gini, ini kan udah berselang sebenarnya ya. Nah, ambillah titik selain pembuat 0 ini. Boleh di sini kalian ambil, boleh di sini atau di sini. Lalu ya, substitusi titik tersebut ke pertidaksamaan kita yang pertama, yang di awal ya, yang ini. Nah, nanti cek bagaimana hasil pembagian ini. Oh, ternyata besar. Nah, kalau besar berarti di sini tandanya. Kalau kecil berarti di sini tandanya negatif. Nah, untuk kasus yang tertentu nanti dia akan berselang-seling ya. Nah, gitu. Tapi ada pula nanti kasus-kasus tertentu lainnya di mana tandanya itu tidak selalu selang-seling gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini yang sederhana. Ini ada pertidaksamaan, kebetulan dia tidak dalam bentuk rasional. Jadi di sini gampangnya itu adalah kumpulkan variabel x ke sebelah kiri semuanya. Sehingga kamu di sini ya punya 4x kurang 2x, dan yang konstanta kamu pindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini dia. Lalu kamu selesaikan, dapatlah 2x kurang dari 10 dan x-nya itu kurang dari 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x kurang 5. Jadi ini bisa ditulis juga dalam bentuk interval ya, karena ini tidak ada samanya, maka kita menggunakan kurung buka. Nah, karena di sini x-nya kurang dari 5, berarti ini tidak terbatas ya di sebelah kiri, maka kita tulis min tak hingga. Nah, untuk simbol min tak hingga dan tak hingga selalu dibatasi oleh tanda kurung buka ya. Oke, next. Nah, ini baru nih bentuk yang rasional, namun kita dikasih kemudahan di sini di mana bentuknya sudah 0 di sebelah kanan. Jadi di sini kita tinggal cari pembuat 0. Nah, ini pembuat 0 faktor linear dan kebetulan udah dalam bentuk faktor-faktor juga. Nah, jadi tinggal dicari pembuat 0-nya. Apa itu pembuat 0? Artinya x kurang 1 itu kita samakan dengan 0. Nah, berapa nilai x sehingga x kurang 1 0? Ya, itu kan sama aja dengan kita cari x min 1-nya pindah, ya x sama dengan 1. Atau x tambah 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2. Jadi inilah pembuat 0-nya. Nah, lalu kita inputkan ke garis bilangan dan pilih titik uji. Nah, dalam hal ini saya memilih titik ujinya adalah 0. Lalu selanjutnya titik uji itu disubstitusi ke si bentuk pecahan ini. Lalu diperoleh hasilnya adalah min setengah. Artinya di area yang ada atau di selang yang ada 0-nya, si bentuk pecahan ini bernilai negatif. Nah, makanya ada tanda negatif di sini. Dan di selang sebelahnya itu positif dan sebelahnya lagi positif. Nah, karena yang diminta itu adalah yang lebih dari 0 ya, lebih atau sama dengan 0, maka dalam hal ini kita mengarsir area yang bertanda positif. Nah, dalam hal ini karena yang diminta itu boleh sama dengan 0 juga, berarti pembuat 0-nya boleh ikut ya. Makanya di sini bulatnya penuh nih. Tapi kenapa yang min 2 ini bulatnya kosong? Karena ya pembuat 0 yang pada penyebut itu tidak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh ikut gitu. Maka di min 2 kita kosongkan sehingga pertidaksamaannya itu bisa kita tulis dalam selang min tak hingga koma min 2 digabung dengan 1 sampai tak hingga. Oke, untuk tugas sudah disediakan ya nanti di e-learning. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.